Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Saputra dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dan contoh tentang perubahan wujud benda. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cek kita. Perubahan wujud benda atau zat. Perubahan wujud benda atau zat adalah suatu peristiwa perubahan bentuk benda atau zat menjadi bentuk benda atau zat lain yang berbeda. Hal ini disebabkan baik oleh peristiwa pelepasan kalor maupun penyerapan kalor. Macam-macam wujud benda atau zat. Macam-macam wujud benda atau zat ada 3. Yang pertama yakni benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Benda padat, contohnya ada payung, kamera, bola, jam, buku, mobil, meja, pensil, televisi, dan lain-lain. Sedangkan benda cair contohnya air, susu, kecap, oli, bensin, solar, minyak tanah, minyak goreng, dan lain-lain. Benda gas, contoh udara dan asap. Tabel perbedaan sifat benda atau zat. Sifat benda dapat kita bedakan dari segi bentuk dan volumenya. Untuk benda padat sendiri, bentuknya tetap, sedangkan volumenya juga tetap. Untuk benda cair, bentuknya berubah, sedangkan volumenya tetap. Untuk benda gas, bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Macam-macam perubahan wujud benda atau zat. Perubahan wujud benda atau zat dapat kita lihat dari 2 cara, yakni secara fisika dan juga secara kimia. Perubahan wujud benda atau zat secara fisika ialah perubahan benda atau zat tanpa menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Sedangkan perubahan wujud benda atau zat secara kimia adalah perubahan benda atau zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari sifat aslinya dan bersifat permanen. Perubahan fisika. Yang pertama yakni mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda atau zat padat menjadi cair yang disebabkan adanya kenaikan suhu atau pemanasan. Contoh perubahan fisika mencair. Yang pertama adalah es batu yang dipanaskan. Yang kedua, es krim yang dipanaskan. Yang ketiga, mentega yang dilelehkan. Yang keempat, lilin yang dipanaskan. Yang kedua ada membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda atau zat cair menjadi padat yang disebabkan adanya penurunan suhu atau pendinginan. Contoh peristiwa membeku, yang pertama ada pembuatan es batu, yang kedua pembuatan agar-agar, yang ketiga pembuatan gula merah, yang keempat lelehan lilin yang memadat, yang kelima minyak goreng yang didinginkan di freezer, dan lain sebagainya. Perubahan yang ketiga ada menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda atau zat cair menjadi gas yang disebabkan adanya kenaikan suhu atau pemanasan. Contoh perubahan dari cair menjadi gas, yang pertama ada air yang direbus, yang kedua bensin yang dibiarkan di tempat terbuka, yang ketiga air yang terkena sinar matahari. Yang keempat ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda atau zat dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun, yang pertama ada embun pada pagi hari, yang kedua gumpalan awan yang menjadi hujan, yang ketiga kaca mobil yang basah akibat udara dingin, yang keempat dinding luar gelas yang basah akibat diisi es.
dan lain sebagainya. Yang kelima, ada perubahan fisika menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda atau zat dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim: yang pertama, penggunaan kamper atau kapur barus. Yang kedua, penggunaan pengharum ruangan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada menghablum atau biasa kita sebut mengkristal. Menghablur atau mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda atau zat dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa menghablur: yang pertama, pembentukan salju di awan. Yang kedua, pembentukan es di daun saat musim dingin. Untuk perubahan secara kimia ada beberapa. Yang pertama yakni kertas yang terbakar. Yang kedua, petasan yang meledak. Yang ketiga, olahan singkong menjadi tape. Yang keempat, makanan yang mengalami pembusukan. Yang kelima, besi yang telah berkarat. Yang keenam, kayu yang mengalami pelapukan dan lain sebagainya. Kita masuk ke contoh perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Oke, kita akan mempraktekkan perubahan wujud benda atau zat secara fisika dan juga secara kimia. Di sini saya akan mempraktekkan perubahan wujud benda atau zat secara fisika. Saya mengambil salah satu dari perubahan wujud benda atau zat tersebut, yakni dari padat ke cair. Alat dan bahan yang kita butuhkan: yang pertama, es batu. Yang kedua, tempat untuk meletakkan es batu dan juga sinar matahari. Langsung kita praktekkan. Di sini saya punya tempat untuk meletakkan es batu dan juga es batu. Ya, mari kita letakkan dan kita tunggu apakah bisa atau tidak. Ini adalah hasil dari percobaan kita secara fisika. Yang tadinya es batunya besar, hampir dari setengah tempatnya ini tadi, sekarang menjadi kecil dan mencair. Oke, itu tadi perubahan wujud benda secara fisika. Sudah lihat semua kan? Jadi tadi es batunya mencair setelah saya diamkan beberapa menit. Sekarang kita masuk ke perubahan wujud benda atau zat secara kimia. Di sini saya akan membakar sebuah kertas. Tentunya alat yang dibutuhkan yang pertama yakni korek api, yang kedua kertas. Mari kita praktek. Oke, saya lupa tadi, ini untuk tempatnya biar tidak berantakan. Di sini saya ada kertas, cuil, dan juga korek api. Jangan lakukan ini di rumah tanpa bimbingan orang tua. Di sini saya akan mencontohkan perubahan wujud benda atau zat secara kimia. Saya akan mulai membakarnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang tadinya berupa kertas sekarang menjadi abu. Nah, itu adalah contoh perubahan
wujud benda atau zat secara kimia. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan dan juga contoh dari perubahan wujud benda atau zat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.